Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Bible Minutes yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Yones Nahwai, senang kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dan dalam pembahasan kita episode saat ini, kita sudah sampai kepada pembahasan serial ke-6, yaitu berjudul Kebiasaan Melihat ke Bawah. Pembahasan ini yang sedang kita bahas dari mulai akhir September kemarin, kita membahas dengan judul 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang mungkin ketinggalan dari serial sebelumnya, saya sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari mencari rekamannya, ada di YouTube dan di Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan kalau Bapak Ibu ada akun di Instagram, Bapak Ibu bisa lihat di akun Faith Minutes di Instagram. Baik, kita sekarang sudah sampai kepada serial ke-6, yaitu adalah kebiasaan melihat ke bawah. Sesudah kita membahas dalam 5 serial sebelumnya, yaitu kebiasaan yang pertama yang harus kita miliki di tahun 2024 adalah kebiasaan melihat ke dalam, kebiasaan melihat keluar, kebiasaan melihat ke samping, kebiasaan melihat ke belakang, kebiasaan melihat ke atas, dan hari ini kebiasaan melihat ke bawah. Apa yang dimaksudkan dengan kebiasaan melihat ke bawah? Kebiasaan melihat ke bawah ini adalah melihat kekurangan dan ketidakberuntungan orang lain. Dan pembahasan ini saya rasa ini akan sangat menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua dan juga menolong saya agar kita bisa melihat kekurangan dan ketidakberuntungan dari orang lain. Kenapa seperti ini? Karena ada 3 alasan kenapa kita perlu melihat ke bawah, yaitu kalau kita merasa kita di atas, kita melihat lebih unggul daripada orang lain, lebih beruntung daripada orang lain, maka sangat baik untuk kita bisa melihat ketidakberuntungan dan sekaligus kekurangan dari orang lain. Maka alasan yang pertama adalah kebiasaan melihat ke bawah adalah untuk belajar bersyukur. Kenapa kita perlu belajar bersyukur? Karena bersyukur adalah salah satu kunci keberhasilan. Kalau kita selalu mengeluh, selalu marah dengan keadaan, selalu komplain dengan situasi yang terjadi, maka ini akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa bersukacita, dan dengan kita bersukacita ini, kita akan bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan. Kalau kita ingin terus bisa melangkah maju dengan menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan, maka tidak ada pilihan, kita harus bisa bersyukur dalam segala situasi. Maka ini adalah salah satu kunci keberhasilan. Saya rasa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa melakukan banyak perkara-perkara besar, bukanlah orang yang tidak punya tantangan. Justru pada saat tantangan seperti itu, mereka bisa bersyukur di tengah-tengah dalam tantangan itu, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dari diri mereka sendiri, maka mereka akan bisa mencapai keberhasilan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perjalanan saya sebagai seorang manusia, dengan bertambahnya umur saya, sekarang saya sudah mulai mendekati paruh di kepala 40-an, karena saya kemarin beberapa waktu lalu saya berulang tahun ke-44, maka dengan kata lain dalam menjalani hampir masuk kepada usia 45, nanti 46, ini sudah masuk kepada paruh kedua dalam tahun di usia 40-an ini. Maka saya makin merasakan bahwa tantangan dalam hidup ini itu memang harus disikapi dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Karena kalau kita tidak bersyukur dalam segala situasi, saya rasa tidak ada seorang pun yang dapat menyemangati diri kita. Kalau kita punya suami, belum tentu suami kita bisa mendorong kita. Kita punya istri, belum tentu istri bisa menyemangati kita. Kita punya anak-anak, kita punya orang tua, belum tentu juga mereka bisa memberikan dorongan, kekuatan kepada kita. Maka itu kita sendirilah yang harus bisa menyemangati diri kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita bisa melihat ke bawah, artinya kita mencoba melihat bahwa kita ini sebetulnya lebih beruntung daripada banyak orang, kita bisa lebih baik daripada orang-orang lain, maka ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyemangati diri kita sendiri. Minimal yang pertama, kita mempunyai kebiasaan melihat ke bawah adalah untuk belajar bersyukur. Yang kedua, kebiasaan melihat ke bawah juga adalah untuk belajar berempati. Kenapa berempati ini penting? Karena saya rasa empati ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki untuk berhasil. Kenapa seperti itu? Karena perasaan empati ini penting untuk memahami situasi orang lain. Kenapa? Karena dalam kita memahami situasi orang lain, ini juga akan membantu kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa kita perlu membangun hubungan dengan orang lain? Karena keberhasilan dalam hidup kita tidak bisa kita peroleh dari diri kita sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain, kita memerlukan support dari orang lain, maka itu supaya kita bisa mendapatkan support dari mereka, kita mesti memiliki jiwa atau karakter empati. Apa itu empati? Perasaan kita menyelami situasi yang dihadapinya, kita mencoba memahami keadaan yang dia sedang gumuli, maka itu akan membantu mereka untuk mereka merasa ada orang lain yang mendukung mereka.
Dan pada saat seperti itu mereka akan bersuka cita, dan pada saat mereka bersuka cita, mereka akan senang dengan kita. Dan bukankah untuk kita bisa berhasil itu kita memerlukan bantuan orang lain? Maka itu ketika kita mendapatkan bantuan orang lain ini, kita akan mempercepat, mempermudah untuk kita mencapai keberhasilan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memang kebiasaan melihat ke bawah itu sangat penting untuk kita membangun, memiliki karakter empati. Yang terakhir, ini terkait dengan poin yang kedua tadi. Kebiasaan melihat ke bawah juga adalah untuk belajar memperhatikan orang lain. Nah, karena dengan memperhatikan orang lain, ini saya sangat yakin ini adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup ini kita berkegiatan, apapun tugas pekerjaan kita mesti memperhatikan orang lain. Karena memang apa yang kita lakukan ini, kita baru bisa melihat kebutuhan orang lain pada saat tadi, poin yang kedua, kita memiliki empati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mencapai keberhasilan, kita mesti memahami orang lain. Kita mesti memperhatikan orang lain. Ya, bahasa lainnya adalah memperhatikan zaman. Ada orang berkata, jangan ketinggalan zaman dong. Maksud dari ketinggalan zaman itu adalah sebetulnya kita tidak memperhatikan orang-orang lain sedang melakukan sesuatu. Jadi sebetulnya ketinggalan zaman itu bukan berarti kita ketinggalan, misalnya kita masih hidup di tahun lalu, misalnya contoh, sekarang tren bajunya misalnya pakai baju oversize, sekarang kita tidak menggunakan baju oversize, lalu kita dianggap ketinggalan zaman. Oke, itu mungkin kita bisa dianggap ketinggalan zaman. Tetapi itu hanya dari satu skala kecil saja tentang penilaian ketinggalan zaman. Tapi kalau kita bisa melihat sesungguhnya apa yang dikatakan ketinggalan zaman itu adalah kita kurang memperhatikan orang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang mereka rindukan pada zaman itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, penting untuk memperhatikan orang lain. Maka itu sekali kita mesti juga melihat ke bawah. Jangan kita melihat ke atas terus, jangan kita melihat ke dalam terus, melihat ke samping terus, tapi juga mesti melihat ke bawah. Artinya kita memperhatikan ada orang-orang yang tidak berhasil seperti kita, ada orang-orang yang tidak beruntung seperti kita. Maka ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki untuk mencapai keberhasilan. Maka dengan memperhatikan orang lain itu menjadi kunci keberhasilan dalam hidup kita ini. Karena saya sangat yakin juga kesanggupan kita memperhatikan orang lain itu juga akan membuat kita mengetahui kebutuhan mereka. Nah, ketika kita tahu kebutuhan mereka, kita bisa menghadirkan pekerjaan kita ini untuk bisa diperlukan dan dibutuhkan oleh orang lain. Contoh misalnya saya sebagai pendeta, saya harus bisa memperhatikan orang lain karena melihat masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh banyak orang. Karena dengan mengetahui masalah-masalah mereka, maka saya bisa menyiapkan khotbah atau memberikan ilustrasi khotbah sesuai dengan kebutuhan orang-orang lain. Maka tentulah ketika saya bisa menjawab kebutuhan orang lain melalui khotbah saya, orang-orang akan menilai bahwa khotbah saya itu sangat baik, sangat cocok, dan sangat relevan bagi mereka. Maka inilah salah satu rahasia kenapa kita bisa menghadirkan atau memberikan jawaban kepada orang lain, karena kita memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, sama juga seperti kita dalam kita berdagang, contoh kita jualan pakaian. Ketika kita melihat kebutuhan orang lain tentang tren zaman ini, misalnya kaos oversize tadi, kaos yang kebesaran, itu memang trennya sekarang seperti itu. Maka kalau kita berbisnis pakaian, kita bisa cari pakaian-pakaian yang oversize. Maka itu akan dicari oleh orang. Kalau misalnya kita berjual makanan, kita sedang lihat saja tren makanan sekarang ini apa. Misalnya tren makanan ini sekarang orang sedang banyak makan gorengan. Misalnya ya udah kita ciptakanlah makanan-makanan gorengan. Atau sekarang tren hidup sehat. Orang mulai memperhatikan bagaimana hidup sehat. Oke, kita bikin juga produk-produk makanan yang menopang atau mendukung program hidup sehat. Maka pasti kita akan dicari oleh banyak orang. Atau yang ketiga, yang terakhir, misalnya kita menawarkan jasa. Bukan menawarkan produk, menawarkan jasa. Misalnya jasa untuk bersih-bersih rumah. Jasa untuk misalnya perpanjang STNK, surat tanda nomor kendaraan. Itu juga kita bisa lihat. Kebutuhan orang sekarang apa sih? Orang pengen waktu semua serba cepat. Berarti bagaimana caranya kita bisa menawarkan jasa kita itu dengan program yang cepat sekali. Dan itu saya yakin pasti akan dicari oleh banyak orang. Nah, jadi lebih dan kurang saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa menangkap apa yang saya ingin coba sampaikan dalam poin ketiga ini. Dengan kata lain, kita harus belajar memperhatikan orang lain dengan cara melihat ke bawah. Dan saya pikir nih poin yang terakhir juga adalah kesanggupan memperhatikan orang lain akan membuat kita disenangi oleh orang lain. Dan ini juga menjadi kunci penting dalam keberhasilan. Karena apabila orang senang dengan kita, maka mereka akan menolong kita pada saat susah. Maka mereka akan juga ketika senang dengan kita, mereka akan berbagi rahasia keberhasilan mereka dengan kita.
Maka ketika kita bisa menjawab kebutuhan orang lain dan orang bisa senang dengan kita, maka orang pun akan membantu kita pada saat kita memerlukan bantuan. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin pernah mengalami orang bisa membantu kita tanpa kita meminta pertolongan dari mereka. Dan entah kenapa mereka langsung saja bisa berbagi rahasia keberhasilan, sehingga pada saat itu kita langsung bisa mendapatkan ilmu padahal kita tidak memintanya. Maka ini adalah hal-hal yang sangat baik yang perlu kita lakukan di tahun 2024, bahkan sebelum masuk tahun 2024, di 2023 ini pun kita harus bisa melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari akan bisa mencapai keberhasilan. Saya rasa itu saja yang saya mau bagikan dalam pertemuan episode ini, dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari di layar ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan. Dan langsung diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan dukungan secara finansial, supaya program ini bisa terus kita tingkatkan dan bisa kita pertahankan lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe dari akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan Facebook bisa follow akun Facebook page GBI Mawar Saron, dan yang menggunakan akun Instagram Bapak Ibu bisa follow GBI Mawar Saron dan juga akun Faith Minutes, karena program tengah minggu ini hadir dalam akun Faith Minutes di Instagram. Bapak Ibu yang menggunakan podcast, senang dengan mendengarkan audio saja, kita hadir dalam bentuk podcast, ada di Spotify Podcast, Apple Podcast, sampai kepada Google Podcast, dan Bapak Ibu bisa cari dengan menggunakan ketik saja Faith Minutes Live, maka nanti akan muncul juga dengan nama saya Yohanes Nahuai. Dan kabar baiknya juga adalah program pembekalan Alkitab setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat juga telah hadir dalam bentuk podcast. Bapak Ibu juga bisa menikmati program pembekalan Alkitab tersebut. Baik, terima kasih. Saya rindu seperti biasa mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari semua sebagai penutupan dari program ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan karakter yang sudah sampai kepada bulan November ini, dan kami semakin diperlengkapi untuk mencapai keberhasilan kami. Maka itu Tuhan, tolong kami supaya kami juga memiliki karakter saat ini, yaitu suka melihat ke bawah, artinya suka memperhatikan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, agar kami dapat menolong mereka dan menghadirkan pertolongan bantuan kepada mereka. Maka kalau kami bisa lakukan ini, kami yakin pasti akan berhasil. Maka itu Bapak berkati kami supaya kami semua bisa berhasil dan kami memiliki karakter yang baik ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami yang punya pergumulan hidup Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sekaligus kami menutup pertemuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sekian sudah pembekalan karakter kita dalam program Faith Minutes Live episode ini. Kita akan jumpa dalam program minggu depan. Kita akan semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tentunya itu yang menjadi panduan kita dan kita semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.